Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryani Nur Purwasi dengan NIM 24172014 dengan prodi Ilmu Pemerintahan dan dengan dosen pengampun Ibu Riau Sujawarni. Sebelum saya masuk ke materi pembahasan, izinkan saya menjelaskan materi apa aja yang saya bawakan. Di sini saya akan membawakan dua materi, yaitu pengorganisasian dan perencanaan. Baiklah, saya akan masuk ke materi perencanaan. Pengertian perencanaan menurut para ahli. Early Sandy, pengertian perencanaan adalah sebuah proses dalam menentukan tujuan organisasi dan tujuan menyajikan secara lebih jelas dan berbagai strategi, taktik, dan operasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Barbara Bakery, pengertian dalam perencanaan merupakan sebuah cara rasional dalam menyiapkan masa depan yang lebih baik. Jekyll Elder, pengertian perencanaan merupakan suatu proses dalam menentukan apa yang sebenarnya ingin dicapai di masa depan dan juga menetapkan berbagai langkah yang diperlukan guna mencapai tujuan tersebut. Johnny Douglas, pengertian perencanaan adalah suatu proses yang terus-menerus dalam hal pengajian dan membuat tujuan dan saran serta mengimplementasikan dan mengevaluasi atau memantaunya. George Steiner, pengertian perencanaan merupakan proses dalam memulai berbagai tujuan, batasan strategi, kebijakan, dan juga rencana yang sangat detail dalam mencapai pencapaian organisasi untuk menerapkan keputusan dan juga termasuk tinjau kerja dan juga umpan balik dalam hal mengenal siklus rencana baru. Jenis-jenis perencanaan yaitu perencanaan strategi. Perencanaan strategi merupakan jenis perencanaan yang mengidentifikasi tujuan jangka panjang dan mengembangkan strategi untuk mencapainya. Yang kedua yaitu perencanaan taktis. Perencanaan taktis merupakan jenis perencanaan yang lebih rinci dan mencakup langkah yang terus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Perencanaan proyek. Perencanaan proyek merupakan jenis perencanaan yang digunakan untuk mencapai dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan merupakan jenis perencanaan yang mencakup pengelolaan keuangan termasuk anggaran, pengeluaran, dan pengelolaan aset. Perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan jenis perencanaan yang mencakup pengelolaan sumber daya manusia termasuk rekrutmen. Fungsi perencanaan. Perencanaan adalah proses membuat rencana suatu mencapai tujuan tertentu. Beberapa fungsi dari perencanaan sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan adalah proses pikir yang sistematik dan terarah. Perencanaan membutuhkan kita untuk memikirkan tujuan yang ingin dicapai, tindakan apa yang perlu dilakukan untuk mencapai, dan bagaimana mengatur tindakan tersebut secara efektif. Yang kedua, perencanaan merupakan alat untuk meminimalkan risiko dan ketidakpastian. Dengan merencanakan secara cermat, kita dapat memperkirakan kemungkinan masalah yang mungkin muncul dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasinya. Yang ketiga, perencanaan adalah cara mengoptimalkan sumber daya tersedia. Perencanaan kemungkinan kita untuk mengatur sumber daya seperti waktu, uang, dan tenaga dengan lebih efisien, sehingga kita dapat mencapai tujuan kita dengan lebih cepat dan efisien. Perencanaan membutuhkan kita untuk dan memilih antara berbagai opsi tersedia. Perencanaan membutuhkan kita untuk mempertimbangkan berbagai faktor seperti biaya, manfaat, resiko, dan setiap opsi yang ada. Memiliki yang tepat. Karakteristik dari perencanaan. 1. Struktur dan sistematik. 2. Persuasif. 3. Memperhatikan kondisi dan situasi. 4.
sebagai proses intelektual. 5. Fleksibel terhadap perkembangan teknologi. 6. Dapat diukur dalam evaluasi. Tujuan dari sebuah perencanaan adalah untuk menentukan apa yang dilakukan, bagaimana caranya, kapan akan dilakukan, dan siapa yang akan melakukannya. Tujuan dari perencanaan adalah untuk membantu individu atau organisasi mencapai tujuan yang diinginkan dengan cara yang terorganisir, efektif, dan efisien. Perencanaan juga dapat membantu menghindari masalah atau hambatan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan kegiatan. Perencanaan juga membantu dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko yang mungkin terjadi, sehingga memungkinkan untuk mengambil langkah-langkah pencegahan atau pemulihan yang tepat. Kesimpulan dari perencanaan adalah proses menentukan tujuan dan strategi yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, yang mengembangkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengimplementasi strategi tersebut. Perencanaan biasanya dilakukan oleh individu atau organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dan dapat dilakukan pada berbagai nasional. Perencanaan memainkan peran yang sangat penting dalam mencapai kesuksesan, karena membantu menentukan arah dan mengatur sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan telah ditetapkan. Sekian. Pengorganisasian. Pengertian pengorganisasian adalah proses identifikasi, pengelompokan, pengorganisasi, dan membangun model hubungan kerja untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Profesor Dr. Sondang P. Siagan 2005, organisasi adalah suatu bentuk likifikasi antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara resmi sedang dalam rangkaian mencapai tujuan yang telah ditentukan dan dalam sama itu terdapat seorang atau sekelompok orang yang disebut dengan bawahan. Menurut S.P. Hasibun, pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas, menyediakan alat-alat diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas tersebut. Peran perorganisasian. Perorganisasian mempunyai peran yang sangat penting dan sangat menentukan langkah selanjutnya dalam manajemen. Keberhasilan atau kegagalan organisasi pasti berhubungan dengan peran anggotanya. Suatu keberhasilan dapat dicapai bila ada kerjasama yang baik antara para anggotanya. Sedangkan kegagalan dapat disebabkan karena adanya faktor internal di perorganisasian tersebut dengan bersifat negatif. Proses perorganisasian adalah mekanisme utama yang digunakan untuk para manajemen untuk menggerakkan rencana yang sudah disusun. Perorganisasian yang baik akan bisa mencapai serta memelihara hubungan antara seluruh sumber daya organisasi dengan menunjukkan sumber daya mana yang harus dipergunakan untuk suatu aktivitas tertentu, kapan harus digunakan, di mana dan bagaimana harus menggunakannya. Upaya perorganisasian yang tersusun tersebut secara baik akan menghindari seorang manajer dari menduplikasikan kegiatan serta sumber daya yang mengganggu. Prinsip perorganisasian. 1. Yaitu prinsip pembagian kerja atau division of work. 2. Prinsip wewenang dan tanggung jawab atau auditory dan responsibility. 3. Prinsip disiplin atau discipline. 4. Prinsip kesatuan perintah atau unity of command. 5. Prinsip kesatuan pengarah atau unity of direction. 6. Subordinasi kepentingan perseorangan terhadap kepentingan umum atau subordination of individual interest to general interest. 7. Prinsip pengajian atau remunerasi. 8. Prinsip pemutasan atau chain relation. 9. Prinsip rangkaian perintah atau chain of command. 10. Prinsip ketertiban atau order. 11. Prinsip keadilan atau equity.
12. Prinsip stabilitas jabatan dalam kepegawaian atau stability of tenure of personnel. 14. Prinsip inisiatif atau insight. 14. Prinsip semangat kesatuan atau esprit de corps. Fungsi pengorganisasian adalah proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan desain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh sistem dan lingkungan organisasi yang tepat bekerja secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi. Fungsi dari perorganisasian dapat diketahui dan melihat bahwa organisasi yang baik serta maju didorong oleh 4 atribut antara lain: A. Appropriateness. Dalam hal ini organisasi harus mempermudah dalam proses pencapaian tujuan. B. Efisiensi. Dalam hal ini organisasi harus mendukung terjadinya proses-proses untuk memperoleh hasil yang maksimal dan pengorbanan yang minimum. C. Edukasi. Dalam hal ini organisasi harus bisa mempermudah dalam pemecahan masalah-masalah. D. Efficiency. Dalam hal ini organisasi harus dapat mewadahi proses usaha serta proses manajemen yang dibutuhkan untuk mencapai suatu hal atau ilmu ekonomi, pengorganisasian, dan yang lainnya. Tujuan perorganisasian yaitu 1. Membantu koordinasi menetapkan unit kerja secara koordinasi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan mudah dan efisien. 2. Memperlancar pengawasan dan menunjukkan anggota manajer yang kompeten di setiap unit organisasi. 3. Maksimalisasi manfaat spesialisasi, membantu seorang menjadi lebih berpengalaman dalam profesi tertentu. 4. Penghematan biaya, salah satu pertimbangan tentang peningkatan efisien. 5. Meningkatkan kerukunan hubungan antara manusia. Setiap karyawan di antara unit-unit kerja dapat bekerja secara komplementer, mengurangi kebosanan dan mempromosikan perasaan saling menderita dan mengurangi pendekatan materialistis. Tahapan perorganisasian yaitu 1. Menetapkan tujuan perorganisasian. 2. Menetapkan tugas-tugas pokok anggota organisasi. 3. Melakukan pembagian tugas pokok menjadi tugas-tugas yang lebih rinci. 4. Mengalokasi sumber daya yang tersedia. 5. Memberikan arahan-arahan yang untuk bertugas. 6. Melakukan evaluasi atau hasil-hasil dari strategi pengorganisasian yang telah dilakukan. Untuk lebih jelas diuraikan terdiri dari beberapa tahapan pelaksanaan, yaitu sebagai berikut. 1. Tahapan kritis terdiri dari A. Orientasi menuju keterampilan operasional dan kewirausahaan. B. Organisasi ini berfokus pada produksi dan pemasaran. 3. C. Jenis komunikasi dan formal. D. Jam kerja yang relatif panjang dan bonus yang lebih banyak. E. Kegiatan organisasi dikelola berdasarkan umpan balik pada kondisi pasar atau reaksi konsumen. 2. Tahapan pengarahan terdiri dari A. Organisasi berfungsional memisahkan produksi dan pemasaran. B. Menentukan karyawan didasarkan pada spesialisasi. C. Pengiriman produksi dan pembelian dikendalikan oleh sistem akuntansi yang baik. D. Standar beban kerja, sistem inisiatif dan persiapan anggaran telah diadopsi. E. Komunikasi menjadi semakin formal sesuai dengan hierarki posisi. F. Fungsi kepemimpinan mulai memainkan peran pada tahap ini. 3. Tahapan pendelegasian terdiri dari A. Adanya tanggung jawab karyawan yang meningkat. B. Pusat laba dan bonus sebagai saran meningkatkan motivasi karyawan. C. Komunikasi antara atasan dan bawahan semakin langka melalui surat kabar, surat edaran, buletin, atau bentuk komunikasi yang tertulis yang semakin banyak digunakan. D. Moral karyawan meningkat dengan delegasi.
Promosi pengeluaran pasar sehingga karyawan dapat menilai kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. 4. Tahapan koordinasi terdiri dari A. Fungsi perencanaan digunakan secara formal dan selalu direvisi. B. Kegiatan organisasi yang produktif. C. Staf penelitian dan pengawasan dipekerjakan untuk memperkuat kantor pusat. D. Biaya dihitung dengan teliti dan cermat. E. Unit operasional akan menjadi pusat penetapan secara ekonomi. Pemrosesan data biasanya berpusat untuk mencapai proses pengambilan keputusan lebih baik dan cepat. Prosedur dalam pengorganisasian. Menurut Hasibun bahwa promosi jabatan berarti perpindahan yang membesarkan wewenang dan tanggung jawab ke jabatan yang lebih tinggi dalam suatu organisasi yang diikuti dengan kewajiban, hak, status, dan penghasilan yang lebih besar. Prosedur dalam proses pengorganisasian yaitu sebagai berikut. 1. Rincian semua pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. 2. Pembagian total beban kerja menjadi kegiatan yang secara logis dapat dilakukan oleh satu orang. Pembagian kerja seharusnya tidak terlalu sulit untuk tidak diselesaikan atau terlalu mudah untuk menyisakan waktu untuk pengangguran tidak efisien dan biaya yang tidak perlu. Kesimpulannya tentang pengorganisasian adalah di dalam organisasi sangatlah penting. Di dalam organisasi harus adanya seseorang yang mempunyai konseptual yang tinggi guna untuk mencapai suatu tujuan. Setiap kegiatan atau pekerjaan hendaknya didasarkan atas eratnya hubungan pekerjaan atau kegiatan dan mempunyai suatu kesatuan tujuan. Organisasi secara keseluruhan dan tiap-tiap bagian harus berusaha untuk mencapai tujuan tersebut. Pengorganisasian kacau bila tidak memiliki kesatuan tujuan dan seorang atasan harus mengorganisasi bahwa guna untuk mensinkronkan dan mengintegrasi secara tindakan supaya terhadap pada sasaran tercapai. Terima kasih. Sekian dari saya Aryadi Nur Purwasi dengan NIM 24172014. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.